Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Wali Amanah Perhimpunan BMT Indonesia, yang kami hormati Majelis Pengurus Pusat Perhimpunan BMT Indonesia, yang kami hormati Majelis Pengurus Wilayah Perhimpunan BMT Indonesia, yang kami hormati Majelis Pengurus Daerah Perhimpunan BMT Indonesia, yang kami hormati dan kami banggakan pada para pendiri Perhimpunan BMT Indonesia, serta yang kami hormati dan kami banggakan seluruh peserta musyawarah nasional dan silaturahmi nasional Perhimpunan BMT Indonesia. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dapat menghadiri dan mengikuti musyawarah nasional dan silaturahmi nasional Perhimpunan BMT Indonesia. Pada Selasa 17 November 2020. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Berkat perjuangan beliau, suri tauladan kita dalam berakhlakul karim. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Wali Amanah, Majelis Pengurus Pusat, Majelis Pengurus Wilayah, Majelis Pengurus Daerah, dan para pendiri Perhimpunan BMT Indonesia, serta seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk dapat menghadiri dan mengikuti kegiatan musyawarah nasional dan silaturahmi nasional Perhimpunan BMT Indonesia tahun 2020. Selanjutnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Asari dari Kabupaten Boyolali. Saya Irham dari Kabupaten Kebumen. Yang selanjutnya akan menjadi pembawa acara pada musyawarah nasional dan silaturahmi nasional Perhimpunan BMT Indonesia tahun 2020. Sebelum memasuki acara, perkenankan kami untuk membacakan rangkaian acara pada hari ini. Adapun acara-acara yang akan dilaksanakan yaitu 1. Pembukaan, 2. Pembacaan kalam ilahi, 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Haluan BMT, 4. Pembacaan doa, 5. Pembacaan dan sosialisasi musyawarah nasional keempat tahun 2020, 6. Pelantikan Majelis Pengurus Pusat periode 2020-2025, 7. Sambutan-sambutan, 8. Pengumuman lomba poster digital Munas dan Silaknas 2020, dan yang terakhir penutup. Memasuki acara pertama, marilah kita buka kegiatan musyawarah nasional dan silaturahim nasional Perhimpunan BMT Indonesia tahun 2020 dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ustadz Abu Hanafi. Kepada Ustadz Abu Hanafi kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah. وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة لهم
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Abu Hanafi. Menuju acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang suci. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang suci. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Menyanyikan Mas Haluan BMT. Mari Bapak Ibu mengepalkan tangan, menggelorkan semangat menyanyikan Mas Haluan BMT. Ada cinta dalam langkah kita yang membara dan tak pernah sirna, memenuhi singgasana jiwa bercahaya sepanjang masa. Dawat guna jadi diri tinggi, membahana hidupkan episodi. Baitul Mal menjadi wadah bukti kemandirian tak berhenti. Haluan BMT arah juang kita, wujudkan asa dalam aksi nyata kita. 7 pilar kan menjadi tongkat gagah, untuk sejahtera dan berjaya. Haluan BMT gerak jejak kita, lukisan perjalanan arungi samudra, menegakkan al-falah bagi jiwa raga, tak ada kata menyerah. Ayo teman semua, berjuanglah, tak boleh berpecah. Ayo teman semua, satu langkah, Islam kan berjaya. Takbir. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Asep Sutisna. Pada Ustadz Asep Sutisna kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak untuk bersama-sama menundukkan kepala kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar.
Mari sama-sama kita mulai dengan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah fi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untuk-Mu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagungan-Mu. Segala puji atas kemuliaan-Mu dan kekuasaan-Mu. Limpahkanlah salawat dan salam kepada junjungan kami, Nabi besar Muhammad SAW, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini, di meeting Zoom kali ini, kami hendak menyelenggarakan Silaknas Perhimpunan Baitul Mal wa Tamwil seluruh Indonesia dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha mempersatukan, kami mohon, perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu, agar lebih bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negara ini. Ya Allah, ya Ghafur, Engkaulah yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para penjuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan. Ya Allah, ya Mujib, Engkaulah Maha Pengabul doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Allahumma fatah alaina abwabal khair wa abwaba barakah wa abwaba na'mah wa abwaba rizki wa abwaba quwwah wa abwaba sihah wa abwaba salamah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakan atas kami pintu kebajikan, pintu berkah-Mu, pintu rahmat-Mu, pintu kekuatan-Mu, pintu rezeki-Mu, pintu kesehatan, pintu keselamatan. Karena Engkaulah ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allahumma Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Asep Sutisna yang telah memimpin doa. Ijazah selanjutnya adalah laporan Ketua SC Musyawarah Nasional dan Silaturahmi Nasional Perhimpunan BMT Indonesia tahun 2020 kepada Bapak
Burhan Nasruddin Latif. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati jajaran Majelis Wali Amanah Perhimpunan PMD Indonesia, yang kami hormati dari Kementerian Koperasi Indonesia Bapak Pristianto, yang kami hormati dari Badan Wakaf Indonesia Ustadz Nizar, dan juga dari Basnas Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dan juga segenap pengurus pusat Perhimpunan PMD Indonesia dan seluruh peserta Munas, Silatnas dari seluruh pelosok negeri kita, Nusantara Indonesia, yang saat ini sedang menyaksikan lewat nonton bareng di berbagai tempat, baik di PMD maupun di restoran-restoran. Alhamdulillah, kita syukuri hari ini dalam kondisi yang luar biasa, kita bisa berjumpa, bermuajahah dalam sebuah agenda besar acara kita bersama, yaitu Munas dan Silatnas Perhimpunan PMD Indonesia tahun 2020. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kita pahami bersama bahwa agenda Munas itu selalu dilaksanakan selama 5 tahun sekali, dan tahun 2020 ini adalah agenda Munas untuk memilih Majelis Wali Amanah dan juga Majelis Pimpinan Pusat Perhimpunan PMD Indonesia masa bakti 2020 hingga 2025. Sekaligus ini merupakan tahun yang luar biasa karena tahun penutup bagi haluan PMD 2020 yang sudah kita canangkan hampir 10 tahun yang lalu. Namun, ini ada namunnya. Ternyata tahun 2020 ini merupakan tahun yang penuh dengan tantangan. Ada wabah yang luar biasa besar menerpa negeri kita, yaitu COVID-19. Sehingga kalau bisa dikatakan ini mirip dengan Amul Husni, gitu ya, kalau dalam Sirah Nabawiyah. Jadi tahun kesedihan. Ada COVID, kemudian teman-teman PMD merasakan adanya stagnasi dalam perkembangan, kemudian beberapa PMD bergantian, silih berganti tutup kantor karena harus dilakukan tracing akibat pengelola ataupun anggota terkena COVID. Bahkan salah satu sahabat kita, almarhum Adib Zuhairi, juga ikut berpulang akibat dari COVID ini. Dan kita berdoa semoga Allah merahmati beliau. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi'afu anhu. Allahumma la ta'rifna ajrahu wa la tahtina ba'dahu waghfir lana wa lahu birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, teman-teman sekalian, meskipun wabah COVID begitu luar biasa dan kita tidak bisa berjumpa secara langsung, alhamdulillah teman-teman panitia semaksimal mungkin mempersembahkan sebuah agenda besar, yaitu Munas dan Silatnas dengan cukup bagus. Ada dua hal yang sering muncul dalam diskusi di MPP. Problem kita tahun ini adalah, pertama, banyak para pendiri PMT yang saat ini sudah di usia 50 tahun ke atas, gitu ya. Sehingga ada problem tentang regenerasi. Ya, siapa yang akan mewarisi, kalau bahasanya Mas Eri adalah kepada siapa ke BMT-an ini akan diwariskan. Kalau BMT-nya bisa dengan mudah, tapi ke BMT-an dengan nilai-nilai yang ada di dalamnya ini, siapa yang akan meneruskan? Itu menjadi diskusi di berbagai wilayah karena para pendiri memang di usia senja. Ada yang di atas 50, bahkan di atas 60. Kemudian yang kedua yang sering muncul dalam diskusi adalah ada perubahan lingkungan bisnis yang besar, yaitu adanya digitalisasi di berbagai aspek kehidupan, mulai dari keuangan,
kemudian komunikasi, sampai dengan hari ini pendidikan pun juga dengan proses digital. Maka BMT ke depan harus memikirkan bagaimana ke depan kita untuk menyelesaikan hal ini atau menyambut tantangan ini. Nah, dengan beberapa yang kami sampaikan tadi, maka atas amanah MPP kami melaksanakan Munas ini dengan beberapa tahap. Pertama, kami lakukan yang namanya Pramunas untuk seluruh MPD di Indonesia secara bertahap untuk memilih satu wakil wali amanah dari unsur MPD. Alhamdulillah sudah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu. Kemudian juga untuk wakil wali amanah dari MPW itu juga dilakukan secara daring dalam proses Pramunas. Sehingga untuk Munas kali ini yang hadir di Geraha PBMT hanyalah perwakilan dari MPD, perwakilan dari MPW, dan dari unsur pendiri, sehingga tidak terlalu banyak yang berkumpul di Geraha PBMT hari ini. Alhamdulillah Munas sudah berlangsung, nanti insya Allah hasil akan disampaikan oleh Majelis Wali Amanah dan juga dilanjutkan dengan pelantikan. Perlu kami sampaikan, peserta Munas kali ini berjumlah 440-an, ya, kira-kira 440 user itu kalau di total seluruh jumlah BMT-nya dari 214 BMT dan dari 4 negara. Jadi ini tidak hanya di Indonesia, karena ada seminar internasional, ada di Turki, ada dari Nigeria, ada dari Australia, ada dari Filipina. Ya, alhamdulillah jaringan kita secara internasional sudah berjalan. Nah, untuk tema seminar, mau tepuk tangan. Untuk tema seminar pertama sesuai dengan isu yang ada, seminar nasional kita beri judul Tantangan Masa Depan Dakwah BMT dalam Perspektif Milenial. Ini menjawab tadi adanya banyak proses digitalisasi yang terjadi di banyak tempat, maka ada 4 pembicara dari internal BMT. Ini dalam rangka kita ingin melihat, memetakan seperti apa keinginan teman-teman BMT 5 tahun ke depan. Kemudian ditambah ada salah satu wakil dari milenialis, ya, lulusan dari fresh graduate dari USI Malaysia. Ya. Insya Allah nanti akan menyampaikan kalau mau memprospek anak-anak milenial BMT harus seperti apa. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian yang seminar internasional akan mengambil judul BMT Peran dan Peluangnya untuk Meningkatkan Kesejahteraan Bisnis Mikro. Kalau yang seminar nasionalnya teman-teman melihat 5 tahun ke depan dalam perspektif milenial. Kalau yang internasional justru bagaimana para akademisi dan para praktisi di dunia luar sana melihat peran BMT dalam menyejahterakan pelaku ekonomi mikro. Nah, untuk itu kami sampaikan terima kasih atas semua dukungan dari teman-teman anggota Perhimpunan BMT Indonesia yang telah mensupport kegiatan ini. Kegiatan yang pertama mungkin dalam sejarah kita yang seharusnya secara gegap gempita kita berkumpul dalam rangka puncak dari haluan BMT, namun sekarang justru kita harus bersabar, kemudian mengambil model baru, yaitu dengan Munas dan Silarnas secara daring. Dan ini benar-benar luar biasa heboh bagi saya pribadi sebagai SC, dan juga dari panitia. H-1 internet di Geraha putus. Jadi kita benar-benar kelabaan, tapi hari ini saya bahagia sekali. Kenapa? Karena dari pagi tadi sudah online terus, ya, menyapa teman-teman sekalian seluruh Indonesia. Ini merupakan tanda-tanda yang baik, ya, bagi pengurus yang dilantik nanti hari ini, insya Allah. Semoga merupakan bagian dari keberkahan, ya, dari tanda-tanda dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka terima kasih, dan kami mohon maaf kalau ada kadang sinyalnya buruk, kadang putus dan seterusnya. Mohon dimaklumi, ini benar-benar pengalaman yang pertama bagi kami. Kemudian juga kami berikan
terima kasih atau ucapan benar-benar terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim panitia, ya Mas Jondi dan kawan semua SE, semua dari seluruh jaringan kita benar-benar all out hari ini. Ya, 1 bulan kita sudah mati-matian menyiapkan. Tepuk tangan dulu. Waduh, di sini. Terima kasih. Dan juga kepada tim dari BMT Al-Huda Wonosobo, ya, tim krunya luar biasa juga. Karena seluruh support IT dan online ini dari BMT Al-Huda Wonosobo sehingga kelihatan seperti siaran TV ini. Subhanallah, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih seluruh pengurus BMT Al-Huda dan juga kru yang hari ini dikirim lengkap dengan alat-alatnya. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah memberikan balasan kepada teman-teman sekalian dan ini menjadi bagian dari keberkahan perjuangan kita di Perhimpunan BMT Indonesia. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam kepanitiaan ini. Kami cukupkan sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Burhan Nasruddin Latif yang telah menyampaikan laporan sebagai Ketua SC Musyawarah Nasional dan Silaturahmi Nasional Perhimpunan BMT Indonesia tahun 2020. Acara selanjutnya, sosialisasi hasil Munas 2020 dan sekaligus pelantikan Majelis Pengurus Pusat periode tahun 2025 pada Bapak Saad Soeharto Amjad kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para wali amanah yang saya hormati, seluruh undangan yang berbahagia dari Departemen Koperasi, dari Basnas, dari Badan Wakaf Indonesia, dan seluruh undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu, seluruh anggota Majelis Pengurus Pusat yang berbahagia yang saya hormati, dan yang saya cintai seluruh anggota Perhimpunan BMT di seluruh wilayah Indonesia, yang alhamdulillah hari ini membersamai kita dalam acara Munas dan Silatnas daring yang pertama kali ini. Perlu kami sampaikan, dari Majelis Amanah menyampaikan bahwa pada hari Senin tanggal 16 November kemarin, bertempat di Geraha Perhimpunan BMT Indonesia, Munas dan Silatnas dihadiri oleh 11 orang dari unsur pendiri, kemudian 4 orang dari koordinator wilayah, dan 3 orang dari Majelis Pengurus Daerah atau MPD. Total jumlah peserta Munas ada 18 orang. Kemudian agenda sidang adalah pemilihan Majelis Wali Amanah dan pemilihan Ketua Umum, kemudian penetapan haluan BMT dan penetapan ADART Perhimpunan. Berkaitan dengan penetapan ADART Perhimpunan ini ada yang khusus karena ini adalah Munas pertama yang dilakukan secara daring. Oleh karena itu perlu ADART yang mengikuti proses itu. Kita belum mengantisipasi bahwa kita harus melakukan Munas secara daring, dan Allah memperjalankan kita pada ini kita mengikuti Munas secara daring, dan oleh karena itu ADART Perhimpunan BMT harus diubah sesuai agar sesuai dengan zamannya. Sidang telah memutuskan bahwa Wali Amanah periode 2020-2025 adalah sebagai berikut. Ketua Bapak Eri Sudewo, Sekretaris Saad Soeharto Amjad, anggota Rahmat, kemudian Dedi Suwardi, kemudian Ahmad Sugandi, kemudian Priyo Budi Santoso, kemudian Karsiwi Tri Setiantoro.
Kemudian Munas juga mengamanatkan kepada MPP untuk membentuk tim perumus ADART yang baru. Kemudian Munas juga mengamanatkan kepada MPP untuk membentuk tim perumus haluan BMT yang baru. Kemudian berkaitan dengan pemilihan ketua umum, kami menyampaikan sekaligus agar bisa dilantik nanti oleh Bapak Wali Amanah, dan kami minta nanti sekaligus untuk maju ke depan. Ketua umum adalah Ibu Mursyida Rambe. Dan alhamdulillah kemarin Ibu Mursyida Rambe telah melakukan rapat dan telah mampu membentuk kepengurusan MPP yang insya Allah akan bisa kita lantik hari ini, yakni Bapak Kartiko Adiwibowo sebagai sekretaris, kemudian Ibu Dwi Ambar Wulandari sebagai sekretaris 2, kemudian Bapak Budi Santoso sebagai bendahara 1, kemudian Bapak Eko Purnomo sebagai bendahara 2. Untuk hari ini mohon maaf yang bisa hadir secara pribadi, yakni Ibu Rambe, Bapak Budi Santoso dan Bapak Eko Purnomo, kami persilahkan untuk menuju tempat. Kemudian Bapak Kartiko Adiwibowo hari ini mohon maaf karena sedang pengukuhan doktoralnya sehingga tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini. Dan Ibu Dwi Ambar Wulandari sedang ada gangguan kesehatan sedikit. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan dan bisa aktif kegiatan kita ini secara pribadi di masa-masa yang akan datang. Demikian, untuk itu maka kami minta Pak Eri Sudewo untuk melantik pengurus yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita punya waktu untuk tahapan awal sebelum kita masuk di dalam Silaknas BMT yang kesekian. Sudah dijelaskan oleh Bapak Saad Soeharto sebagai anggota Wali Amanah proses pemilihan Wali Amanah dan proses pemilihan Ketua Umum Perhimpunan BMT Indonesia. Maka dalam kesempatan ini saya sebagai Ketua Dewan Wali Amanah Perhimpunan BMT Indonesia ingin menyatakan atau hendak membacakan surat keputusan. Surat keputusan Majelis Wali Amanah Perhimpunan BMT Indonesia nomor 001/SK/WA/PBMT Indonesia /11/2020 tentang pengangkatan pengurus Majelis Pengurus Pusat Perhimpunan BMT Indonesia periode 2020-2025. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bertanda tangan di bawah ini Wali Amanah Perhimpunan BMT Indonesia. Setelah menimbang, 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja kepengurusan Perhimpunan BMT Indonesia periode 2020-2025 perlu dibentuk sebuah kepengurusan. 2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat dan diberi wewenang sebagai pengurus Majelis Pusat Perhimpunan BMT Indonesia periode 2020-2025. Mengingat 1. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berjuang di jalannya dalam barisan organisasi yang rapi. As-Saff ayat 4. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah waktu kehancurannya. Bukhari Muslim. Ketiga, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Perhimpunan BMT Indonesia memperhatikan hasil musyawarah nasional 4 Perhimpunan BMT Indonesia
pada 16 November 2020 menetapkan, pertama, mengangkat nama-nama berikut ini sebagai pengurus Majelis Pengurus Pusat Perhimpunan BMT Indonesia. 1. Mursida Rambe sebagai Ketua Umum. Kedua, Kartiko Adi Wibowo sebagai Sekretaris 1. Ketiga, Dwi Ambar Wulandari, Sekretaris 2. Keempat, Budi Santoso sebagai Bendahara 1. Dan Eko Purnomo Bendahara 2. Kedua, hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini maka akan diatur kemudian sesuai dengan kebijakan Wali Amanah Perhimpunan BMT Indonesia. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga terdapat keputusan yang merubahnya. Ditetapkan di Yogyakarta tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 Hijriah atau bertepatan dengan 17 November 2020. Majelis Wali Amanah Perhimpunan BMT Indonesia, Eri Sudewo sebagai Ketua. Baik, berikut ini adalah sumpah ini dan mohon diikuti oleh anggota Majelis Perhimpunan BMT Indonesia yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai pengurus Majelis Pengurus Pusat Perhimpunan BMT Indonesia, Majelis periode 2020-2025 dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, serta melaksanakan dan menaati ketetapan Majelis Wali Amanah sebagaimana mestinya demi pelaksanaan kemajuan serta pengembangan BMT di Indonesia. Itulah ikrar yang sudah dibacakan dan dilafalkan secara sumpah oleh Majelis Pengurus Pusat Perhimpunan BMT Indonesia periode 2020. Semoga Allah meridhoi apa yang kita harapkan dan semoga Allah memudahkan, melancarkan, dan meringankan perjalanan seluruh Perhimpunan BMT di Indonesia di bawah kepemimpinan Ibu Mursida Rambe. Sambutan yang pertama akan disampaikan Ketua Wali Amanah periode tahun 2020-2025 pada Bapak Eri Sudewo. Eri Sudewo, kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassyukurillah, kita baru mengikuti perjalanan proses pemilihan hingga pelantikan Majelis Pusat Perhimpunan BMT Indonesia. Saya ingin memberikan pesan-pesan atau sharing kepada Bapak Ibu yang terpilih menjadi pengurus pusat. Ini bicara tentang leadership. Bicara leadership adalah bicara sesuatu yang mudah untuk kita ucapkan, tapi tidak seperti yang kita bayangkan. Bahwa sekali lagi saya mengingatkan, bicara pemimpin itu seolah-olah hanya orang-orang besar saja. Secara fisik saya orang besar, tapi secara kemampuan leadership belum tentu kebesaran fisik itu disertai dengan kepemimpinan yang baik. Sebelum saya memberikan pesan, sekarang saya sedang menyelesaikan buku namanya Cek Kepemimpinan Anda. Di buku itu saya ingin mengangkat orang-orang bawah, orang-orang kecil yang sebetulnya juga pemimpin. Saya melahap buku The Leader in Me, Stephen Covey, dan rasa kecewa saya muncul. Kenapa? Karena Stephen Covey mengatakan bahwa pemimpin itu harus hebat. Jadi, we are not to be the best, but we must do the best. Kita tidak perlu menjadi orang hebat, tapi kita harus melakukan yang hebat-hebat.
Dan orang-orang bawah itu sudah melakukan hal seperti itu. Suatu saat ada seorang pembantu rumah tangga bekerja di sebuah rumah. 2 minggu dia bekerja dan yang punya rumah ingin memberikan gaji. Kemudian pembantu ini mengatakan, ini ibu apa? Ini gaji kamu. Namanya Rini ini gaji kamu. Rini menolak. Saya belum bekerja 1 bulan. Ibu sudah memberi gaji. Saya menolak, Bu. Kalau ibu memaksa saya keluar dari rumah ini. Ini sikap yang hebat sekali. Diberi uang, dia menolak. Berapa banyak politisi kita yang diberi uang, dia menolak. Jadi bicara sejarah, bicara orang besar itu bukan bicaranya leader-leader yang top-top ada di Jakarta. Tidak. Leadership itu ada di mana-mana. Dan ini tercecer di mana-mana. Ya. Iya, betul. Saya punya orang tua angkat itu di lereng Gunung Rinjani, NTB, Nusa Tenggara. Dan dia mengatakan kepada saya, Pak Eri, banyak orang bisa membaca kitabullah, tapi berapa banyak bisa membaca kitab dirinya? Mengapa tetangga membeli parabola, kita membeli Paramax? Ini sesuatu yang kira-kira sederhana, diucapkan oleh orang di lereng gunung seperti itu. Dan itu adalah hikmah-hikmah yang kita miliki. Maka konteks kita kepada teman-teman yang terpilih menjadi di Majelis Pengurus Pusat adalah sebuah tanggung jawab. Bagaimana membawa BMT yang tidak pernah dilirik sedikit pun sebelumnya oleh pihak-pihak yang paling berwenang, hari ini telah berjalan sekitar hampir 30 tahun. Tahun 94 berdiri BMT pertama di Indonesia, 93, 92 saya lupa tahunnya, itu BMT Insan Kamil, Bina Insan Kamil di pojokan di Jalan Pramuka Jakarta. Dari sanalah kemudian BMT ini menentang seluruh Indonesia. Dan ternyata BMT yang biasa-biasa saja dan yang mengutamakan kejujuran itu berkembang dengan baik. Dan BMT yang mengatakan dirinya besar kesana kemari sekarang sudah terakuisisi oleh lembaga-lembaga besar pula. Jadi pertanyaan bagi saya adalah sama seperti saya sering mengatakan kepada teman-teman di perhimpunan BMT. Kalau Anda membuat BMT 20-30 tahun, kemudian BMT ini diakuisisi oleh pihak lembaga lain, untuk apa kita bercapek-capek membangun BMT? Untuk apa pendiri bangsa ini memerdekakan bangsanya ketika negeri pun sekarang terjerumus kepada hutang yang luar biasa dahsyatnya? Jadi saya mengatakan kepada teman-teman di BMT bahwa Anda hidup tidak netral, bahwa Anda hidup bukan di ruang hampa. Kita ada di dalam sebuah konstelasi. Mengapa? Pertanyaannya, kita lahir di Indonesia. Ini perjalanan yang harus kita jawab dengan apa yang bisa kita miliki. Mbak Rambe, Mas Kartiko yang hari ini berhalangan hadir karena harus ujian doktoralnya, pengukuhannya mudah-mudahan mendapat gelar yang terbaik dan ini akan memperkuat barisan BMT kita. Juga Mas Budi, Mas Eko yang sekarang memimpin perhimpunan BMT. Anda semua leader. Dan sering kita mengatakan bahwa leader harus melahirkan leader yang lain. Leader tidak boleh melahirkan hanya pasukan. Dan kalau leader melahirkan leader yang lain, sekarang kita lihat bahwa beberapa BMT sudah membuka cabang di mana-mana. Kalau satu BMT membuka cabang sampai 10-20 cabang, kalau satu cabang melahirkan 3 orang pemimpin, maka 3 kali 10 atau 20 BMT, 30-60 pemimpin lahir. Kalau 30-60 pemimpin BMT ini melahirkan pemimpin-pemimpin yang lain, maka pemimpin ini mengitari kita. Alangkah bahagianya seorang pemimpin dikitari anak buahnya pemimpin pula. Maka di sana terjadi problem solver yang luar biasa. Jadi bukan malah menjadi beban, tapi bagaimana artinya BMT bisa mengatasi persoalan dirinya sebagai BMT, sebagai sebuah institusi, kemudian kiprahnya pada masyarakat di luar BMT yang menjadi nasabah-nasabahnya. Kemudian ketika nasabahnya berkembang dengan baik, maka ada pertautan yang luar biasa. Seperti itu. Jadi tugas leader sebenarnya mudah. Apa yang harus dilakukan? Suzon tidak boleh kepada orang lain, tapi suzon kepada diri sendiri, namanya suzon produktif. Curigai diri sendiri. Jangan-jangan semua persoalan ada di dalam diri kita. Ketika seorang leader mengacak pada dirinya, maka saya menolak pendapat dari Stephen Covey bahwa memimpin itu bukan memimpin orang lain sesungguhnya. Memimpin itu adalah memimpin dirinya sendiri. Ketika dia sudah bisa memimpin dirinya sendiri, mengatasi persoalan kepentingannya, maka perjalanan timnya akan menjadi baik. Ketika pemimpin merasa memimpin orang lain, egonya muncul. Ketika egonya muncul dengan kuat, maka tim akan mati.
Tapi ketika pemimpin merendahkan hatinya dengan ketawaduannya, dengan kerendahan hatinya, maka tim akan tumbuh dengan baik. Berbeda sekali dengan apa yang ditulis oleh buku-buku leadership dari barat atau dari manapun juga. Tanpa pendekatan iman, maka pemimpin akan tinggi hati. Tapi dengan iman, pemimpin akan rendah hati. Dengan rendah hati, maka muncul kebaikan-kebaikan di sekitar kita. Akhirnya, satu hal yang saya ingin berpesan betul, barangkali ini di luar ranah perhimpunan BMT, ketika Baitul Mal BMT bisa menghimpun dana Ziswab sebesar-besarnya, dan ketika kita membangun lumbung desa di desa-desa dan membeli sawah-sawah dengan dana sedekah atau wakaf, maka kita sudah mengadakan sebuah revolusi luar biasa itu. Land reform dengan aturan agraria sekarang barangkali mendekati kegagalan. Tapi land reform yang dilakukan oleh grassroots, oleh BMT teman-teman, mudah-mudahan membuka sebuah babak baru. Dan dengan keyakinan kita, ya. Ingat, BMT ada di bawah, dan di bawah itu bicara petani, 80% dari 100% petani tidak punya tanah, yang punya tanah 88% ternyata tanahnya tidak lebih dari 2.000 meter saja. Ini persoalan besar bangsa kita. Saya ketemu dengan salah satu ketua Gapoktan di Brebes, dia mengatakan kepada saya begini, Pak Eri, tanah saya hanya 2.000 meter ditanami bawang. Saya pastikan pertama yang mendapat kedaulatan pangan adalah keluarga saya. Dan ketika ada kelebihan, saya menjual kepada orang lain. Ini pernyataan negarawan. Tidak dilakukan oleh anggota-anggota yang terhormat, baik di legislatif, yudikatif, eksekutif. Ini hanya dikatakan oleh seorang petani di ujung sana di Brebes. Jadi mengatakan sesuatu yang kira-kira sangat heroik, sangat patriot. Mudah-mudahan ini mengirimkan kepada teman-teman. Dan saya termasuk orang yang juga pertama di BMT, sampai hari ini saya mengawal di BMT dan tahu betul jatuh bangunnya BMT. Maka kembali saya mengingatkan pada BMT yang gemar untuk melakukan perputaran uang, yang artinya kejujuran lah harus saya ungkap. BMT yang jujur berkembang dengan baik. BMT yang tidak jujur hanya tinggal menunggu waktunya saja. Mudah-mudahan ini menjadi wasiat yang baik dan mudah-mudahan bisa dilaksanakan, dan kita berharap di bawah kepemimpinan Ibu Mursyida Rambe, BMT dengan wajah ke depannya akan menjadi lebih soft, lebih bisa diterima oleh khalayak, dan lebih bisa mengakrabkan dengan pihak-pihak yang paling berwenang di negeri ini. Kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan Ketua Umum Perhimpunan BMT Indonesia periode tahun 2015-2020 kepada Bapak Jularso, kami persilakan. Yang Burami. Ukhayyikum bitahiyyatis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Al mukarramun wal muhtaramun, segenap jajaran wali amanah Perhimpunan BMT Indonesia, dan juga kepada segenap jajaran Majelis Pengurus Pusat Perhimpunan BMT Indonesia periode 2020 sampai 2025 yang dimuliakan Allah dan saya hormati. Pada kesempatan ini, yang pertama saya mengucapkan selamat kepada jajaran wali amanah yang telah diberikan mandat dan amanah dari konstituen Perhimpunan BMT Indonesia, dan juga ucapan selamat kepada Mbak Rambe dan jajarannya sebagai Ketua Perhimpunan BMT Indonesia yang telah diberikan amanah dan mandat dari wali amanah untuk memimpin
Perhimpunan Kebiasaan BMT melihat Indonesia 5 tahun ke depan. Yang kedua, saya secara pribadi yang sudah menjalankan tugas dari wali amanah selama 10 tahun, saya banyak berterima kasih sudah diberikan satu fasilitas untuk belajar ya, tentang kepemimpinan, dan saya mendapatkan ilmu yang luar biasa di Perhimpunan BMT Indonesia. Juga berikutnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Perhimpunan BMT Indonesia apabila selama saya menjalankan tugas itu banyak kesalahan dan kekhilafan. Insya Allah apa yang belum kami lakukan di periode yang lalu akan dilakukan oleh periode yang mendatang, apa yang belum sempurna pada periode lalu akan disempurnakan oleh para sahabat-sahabat semuanya di MPP Perhimpunan yang akan datang. Adapun saya ya tetap berada di dalam khitoh perjuangan BMT. Ya. Sekarang menjadi dai BMT atau dai MKU, ya, membangun keluarga utama berdasarkan maqasidul khamsah atau maqasid syariah, ya, menegakkan sendi-sendi kehidupan keluarga dengan 5 kekuatan atau 5 maqasid. Ya, yang pertama adalah bagaimana kita mewujudkan maqasidus syariah itu dengan hifdzuddin. Jadi sekarang menjadi konsultan spiritual. Yang kedua adalah hifdzun nafs, itu menjadi ya atau menjaga jiwa, ya, itu ada 5 kecerdasan orang itu. Jadi ada kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, ini hifdzun nafs, ya, nanti hifdzul akal itu kecerdasan intelektual, hifdzun nasl itu kecerdasan seksual. Nah, yang nomor 5 itu adalah hifdzul mal, kecerdasan finansial. Tuh. Maka nanti pengembangan dakwah BMT kita akan berdasarkan maqasidus syariah. Nah, termasuk nanti yang pengen mengembangkan bagaimana supaya kita bisa hifdzun nasl, kuat dan sehat, yaitu konsultasinya kepada dai MKU. Ya, tapi ingat, yang terakhir itu adalah hifdzul mal. Hifdzul mal itu konsultan finansial. Jadi kalau ngundang dai MKU itu pengertiannya biayanya mahal. Nah, kira-kira begitu ya. Itu hifdzul mal. Nah, ini. Ya, saya kira apa yang belum bisa kami lakukan di masa-masa yang lalu, ya, kita tetap masih dalam satu jamaah di Perhimpunan BMT Indonesia, apapun jabatannya, tapi peranan kita adalah sama untuk bagaimana kita bersama-sama mendakwahkan ekonomi syariah itu agar betul-betul bisa terimplementasi di kalangan umat Islam. Mungkin ini apa yang menjadi sambutan dari saya. Sekali lagi selamat, semoga Allah meridhoi atas perjuangan kita bersama. Kepada seluruh anggota Perhimpunan BMT Indonesia yang sekarang lagi nonbar, ya, salam dari Geraha Perhimpunan BMT Indonesia. Nanti ketemu di kesempatan yang lain atau di halakoh lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya ialah pengumuman lomba
desain poster digital menyambut silaturahmi Musyawarah Nasional dan Silaturahmi Nasional Perhimpunan BEM Indonesia tahun 2020 yang telah diikuti peserta dari seluruh anggota Perhimpunan BMT Indonesia. Akan kami bacakan hari ini satu pemenang terlebih dahulu, besok kita umumkan lagi pemenang selanjutnya, dan di akhir hari terakhir akan kita umumkan juara 1. Jadi hari ini kita umumkan dari juara 3. Berikut pemenang lomba desain poster Munas dan Silatnas 2020 kepada juara 3, pemenangnya adalah BMT. Selamat kepada BMT Tumang. Selamat sekali lagi kepada BMT Tumang sebagai juara 3 lomba poster digital Munas dan Silatnas 2020 dengan besar hadiah yang nanti akan dihubungi oleh panitia ya. Tak lupa kami berikan apresiasi juga kepada peserta-peserta yang begitu semangatnya mengirimkan, mengirimkan satu BMT, ada yang ngirim desain tidak hanya satu. Bumen banyak yang ngirim nggak Pak? Ngirim semua kayaknya. Wih, luar biasa Bumen. Kemudian jadi teladan ini Pak contohnya. Itu sudah ada tulisannya tuh 500.000 hadiahnya. Hadiahnya. Iya. Oke, baik. Untuk juara 3. Juara 2 diumumkan besok ya. Baik, diumumkan besok. Juara 1 di hari terakhir. Nah, lomba ini tujuannya ialah menyemarakkan kegiatan Munas dan Silatnas. Tentunya disesuaikan nih kriterianya sesuai dengan tema. Jadi sebetulnya banyak sekali desain-desain yang masuk ke panitia, namun perlu disesuaikan dengan ketentuan yang telah diberikan oleh panitia. Jadi kesesuaian tema, terus tentunya dengan hasil poster yang ditampilkan juga bikin menarik untuk ikut peserta ikut Munas dan Silatnas. Terbukti peserta banyak ya Pak? Banyak sekali ya. Peserta tidak hanya dari Indonesia, peserta bahkan tadi disebutkan dari luar negeri ya Pak? Luar negeri ya. Dari yang mana ikut seminarnya? Ya, ada yang dari Filipina, ada dari Australia, terus ada Malaysia dan Singapura. Tentunya seluruh peserta berkeinginan untuk menyukseskan kegiatan Munas dan Silatnas kali ini. Ya, mengingatkan kembali untuk para peserta bahwa besok akan ada seminar nasional internasional untuk mengikutinya. Seminar nasional pengisinya dari ini ya Pak ya, internal perhimpunan ya. Dan juga dari luar juga. Dari luar. Jangan lupa tetap dinantikan kegiatan Munas dan Silatnas ini, tidak ada ruginya. Semuanya kalau bahasanya Pak Helmiah itu daging. Kontennya itu daging banget. Nah, jadi layak untuk disantap sebaiknya. Nah, kali ini ya, baik, kita sapa dulu dari peserta-peserta yang sudah masuk. Iya. Baik. Iya. Kami beri kesempatan ya kepada BMT Tumang untuk BMT Tumang perwakilan untuk bisa memberikan dulu. Ya, kita tampilkan pemenang juara ketiga nih, juara ketiga lomba poster digital Munas dan Silatnas 2020. BMT Tumang. Kepada perwakilan BMT Tumang. Ya, BMT Tumang. Iya, BMT Tumang. Ya. Pak Haji Sismanto. Silakan Pak Haji untuk menyampaikan kesempatan kepada memberikan BMT Tumang kepada salah satu, kepada siapa ini? Yang ngirim Pak Iksan nih. Iya, Pak Iksan.
Ini tidak ada kolusi ya, karena MC-nya dari Boyolali, terus pemenangnya itu kan nggak ada. Ini benar-benar profesional, tidak ada kolusi, dan kami pun juga tidak masuk dalam juri-jurinya, profesional dari kemarin dari pelatih slide design. Baik, untuk BND Tumang kami ucapkan selamat. Kami lanjutkan untuk acara selanjutnya, yakni sambutan Ketua Umum. Ya, kita lanjutkan untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan Ketua Umum Perhimpunan BMT Indonesia periode tahun 2020-2025 pada Ibu Mursidah Rambe, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasroh laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrok wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faraq tafansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa bersama-sama untuk menyelenggarakan satu rangkaian Munas Silaknas 2020-2025 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Dewan Wali Amanah Bapak Heru Sidewo, Bapak Saad Soeharto, serta jajarannya. Yang kami hormati pula teman-teman demisioner dari Majelis Pengurus Pusat Perhimpunan BMT Indonesia, Majelis Pengurus Pusat di wilayah, di daerah, dan seluruh anggota yang hari ini bersama-sama dengan kita, baik secara virtual maupun yang ada di Geraha Perhimpunan BMT Indonesia yang kami hormati. Dan tentu mitra kerja strategis kami yang kami hormati pula, dari Dompet Duafa Republika, dari Basnas, dari Kementerian Koperasi, dari Badan Majelis Ulama Indonesia, kemudian dari Badan Wakaf dan KNEKS. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini, meskipun kita tidak bertemu secara fisik tapi secara virtual, tidak mengurangi rasa silaturahim erat kita yang sudah selama ini kita jalin bersama dan ingin kita perkuat bersama-sama di masa yang akan datang. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam situasi dan kondisi yang tidak mudah di zaman COVID-19 ini, kita bisa masih terus bersama-sama menyelenggarakan baik Munas maupun Silaknas Perhimpunan BMT Indonesia dalam keadaan baik. Kita tahu bersama ini tidak mudah, tapi ini adalah sebuah amanah untuk terus kita jalankan secara kompak. Kemudian kami tentu berterima kasih kepada Wali Amanah dan kepada pengurus pimpinan pusat Perhimpunan BMT Indonesia dan seluruh panitia yang sudah menyelenggarakan ini dengan sebaik-baiknya. Kami yakin dan percaya terpilihnya kami bukan karena kami memiliki kelebihan dari teman-teman yang lain. Karena kami yakin dan percaya pula bahwa seluruh jajaran di perhimpunan, pimpinan pusat Perhimpunan BMT Indonesia memiliki kecakapan, kemampuan, dan keahlian serta memiliki ilmu yang banyak. Tetapi karena mekanisme kita di Perhimpunan Indonesia, jika Wali Amanah telah menetapkan
maka kita hanya mengatakan kepada beliau-beliau wali amanah kita, sami'na wa ata'na. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semua. Untuk itu maka kami mohon dukungannya kepada seluruh jajaran, baik wali amanah, pimpinan pusat, pimpinan wilayah maupun pimpinan daerah dan seluruh anggota di Indonesia, anggota BMT, Perhimpunan BMT Indonesia. Mari kita bersama-sama saling mendukung, berkolaborasi untuk mewujudkan apa yang menjadi visi cita-cita besar kita, yaitu menegakkan ekonomi syariah sebagai lahan dakwah kita yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Kami sebenarnya hanya melanjutkan apa yang sudah diberikan, apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu kita, Bapak Haji Jularso, yang sudah memberikan banyak inspirasi kepada kita, banyak pelajaran, mengajarkan kepada kita keikhlasan, perjuangan, dan segala macam hal. Jadi sebenarnya kita berhimpun di Perhimpunan BMT Indonesia adalah saling belajar, saling menguatkan, saling memberi dan satu dengan yang lain. Oleh karena itu maka kami berharap mudah-mudahan periode ini bisa lebih baik, karena sebenarnya pendahulu kita memberikan contoh yang baik, memberikan akhlak yang baik, memberikan kontribusi yang terbaik pula. Tadi saya menyampaikan ayat Alam Nasrah yang terakhir. Fa iza faraqta fansab wa ila rabbika fararab. Setelah kita bekerja, melakukan satu aktivitas, selesai, maka kita akan melaksanakan aktivitas berikutnya, tetapi Allah meminta kita untuk lebih bersungguh-sungguh melanjutkan pekerjaan kita di masa akan datang. Dan di penutup dikatakan bahwa hanya kepada Allah lah kamu berharap. Oleh karena itu kita hanya berharap kepada Allah, minta pertolongannya, minta perlindungannya, minta kemudahannya, dan yang paling penting adalah meminta dan berharap kepada Allah akan ridhonya. Oleh karena itu teman-teman sekalian dimanapun berada pada kesempatan kali ini, mari harapan kita gantungkan kepada Allah dan kita bersungguh-sungguh untuk melakukan pekerjaan. Baik kami yang ada di perhimpunan pusat maupun di wilayah atau di daerah atau anggota BMT-nya, mari bersungguh-sungguh kita mengerjakan pekerjaan kita. BMT hari ini banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi di masa era yang seperti ini, serba digital. Kalau kita tidak berubah, maka kita akan dirubah orang-orang lain. Oleh karena itu, maka kita sebagai pemimpin harus mengikuti situasi dan kondisi, karena di setiap kepemimpinan itu ada masanya, ada zamannya. Mari kita bersiap-siap untuk menyambut masa yang lebih baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang sudah bersama-sama dengan kita selama ini, selama hampir 15 tahun Perhimpunan BMT Indonesia. Mudah-mudahan 20 tahun kedua Perhimpunan BMT Indonesia terus bisa memberikan kontribusi terbaiknya kepada negeri ini. La yugairu ma biqaumin hatta yugairu ma bi anfusihim. La yugairu ma biqaumin hatta yugairu ma bi anfusihim. Kalau kita ingin merubah negeri ini, ingin merubah BMT kita, maka kita harus mendahulukan merubah diri kita. Insya Allah jika kita bergandeng tangan, berkolaborasi bersama-sama, menjaga amanah ini dengan sekuat tenaga, insya Allah BMT akan memberikan kontribusi terbaiknya untuk merubah wajah bangsa Indonesia yang saat ini tidaklah mudah. Saya rasa demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas segala dukungannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian rangkaian acara Musyawarah Nasional dan Silaturahmi Nasional Perhimpunan BMT Indonesia tahun 2020 pada hari ini. Kami selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya manakala ada kesalahan dan kekurangan dalam acara hari ini. Marilah kita tutup acara Musyawarah Nasional dan Silaturahmi Nasional Perhimpunan BMT Indonesia Selasa 17 November 2020 dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.